Sebelumnya kan banyak exchange yang terkena masalah, bahkan bawa kabur uangnya, terus juga kena hack dan lain-lain. Gimana sih caranya orang-orang tuh bikin bisnis dan Oke. mulai bisnis tanpa modal yang besar? Hai semua, welcome back to Salah YouTube channel. Kali ini ada tamu spesial, yaitu salah satu crypto influencer, yaitu Teresa. Halo. Halo Ter, apa kabar? Baik. Kita ngobrol santai aja ya? Iya, ngobrol santai hari ini. Oke. Mungkin kalau misalnya teman-teman masih belum tahu Teresa ini siapa, jadi kita kenalan dulu ya, supaya kita lebih mengenal Teresa lebih baik lagi. Oke, aku Teresa. Mungkin buat yang belum tahu, aku punya TikTok channel sama Instagram channel sekarang yang lagi growing juga. Namanya Teresa Learns. Dan di atas itu aku juga punya newsletter namanya The Learning Curve. Dan di sini Learning Curve ini juga ada Telegramnya. Jadi kita serve komunitas yang memang mau tahu lebih lanjut tentang teknologi, Web3, dan juga bisnis in general gitu. Dan setiap channelnya juga beda-beda. Ada yang ngomongin Web3, ada yang lebih ngomongin productivity gitu. Dan selain itu aku juga sekarang lagi kerja di media luar. Jadi lumayan sama apa yang aku lagi kerjain juga dari sisi konten. Iya sih, karena aku juga sempat nonton kan konten kamu, dan aku juga follow, jadi tahu apa yang kamu sampaikan, dan banyak banget kan kayak ngebahas soal investment, terus juga ngebahas soal tech company, startup, dan juga bahkan AI juga kamu ini kan bahas kan, dan juga kamu juga nggak cuma itu, kamu juga ngebahas soal cryptocurrency juga kan. Yes, betul. Aku tuh penasaran sih, awal mulanya gimana sih kamu bisa akhirnya kepikiran buat konten terkait Web3 dan sebagainya? Mungkin dari dulu sebenarnya aku udah pernah konten, tapi kontennya lebih ke fashion lifestyle, ya tipikal cewek lah ya. Gitu ya. Iya, guilty banget. Jadi dulu tuh fokusnya adalah ke fashion sama beauty. Mulainya tuh di Instagram sama di TikTok. Karena kan TikTok memang waktu itu lagi tren banget. I think back in 2020. Jadi aku fokusin di situ. Terus sempat fokus banget di fashion content. Dan I think it's not my passion gitu. Aku nggak suka aja kayak keluar terus habis itu bikin konten tentang baju, dan konten yang di baju itu capek banget gitu sebenarnya. Jadi I think just last year, pertengahan tahun lalu, kepikiran aja kayak, oh gimana kalau misalnya memang ngomongin teknologi gitu. Karena dari awal karir, itu selalu di teknologi, Berkaitan tech dengan startup. itu ya. Yes, betul. Jadi selalu di tech startup, kemudian bisnis juga pernah bikin startup juga. Jadi memang selalu ada di industri tersebut gitu. So, yaudah I just jump, I just jump immediately last year, and try to be consistent aja, posting tiap hari, dan it is where it is now. Belum besar sih, cuman it's going there lah, amin gitu ya. Tapi itu cukup besar sih sebetulnya, karena kan juga untuk crypto influencer apalagi perempuan dan juga kayak tech company, startup itu tuh masih belum banyak sih, apalagi perempuan kan masih sangat sedikit itu, dan salut banget sih karena kamu benar-benar bisa langsung kepikiran buat konten itu, dan akhirnya kan banyak banget kan ngikutin juga kan si crypto influencer yang perempuan-perempuan, dan akhirnya banyak adopsi juga. Dan kalau melihat sekarang tuh kayaknya wanita di kripto ini mulai banyak sekarang. Betul. Nggak tahu ya karena apa ya. Ya, karena mungkin emang lagi hype-nya juga, lagi ya gitu lah ya. Mungkin karena ada pengaruh bull market juga kali ya. Jadi nggak cuman kayak waktu itu pas di bear market, mungkin yang terpengaruh atau yang masih stay itu orang-orang yang memang udah native pada crypto. Itu mereka udah tahu dan emang it's time to hold gitu. Sekarang udah mulai bullish, mungkin wanita-wanita yang terinspirasi juga banyak gitu ya untuk ngerjain crypto. Iya, mungkin karena tahun-tahun sebelumnya kan karena banyak ini ya, ketakutan kali ya untuk ngebikin konten-konten, dan akhirnya kan di Indonesia sendiri banyak yang TradFi yang takut-takut terkait kripto. Betul. Kan? Karena memang awalnya itu identik dengan scam ya. Iya. Karena kripto juga awal-awal, apalagi kalau misalnya memang orang yang tahu kripto hanya tentang Bitcoin atau cuman sebatas investasi aja, pasti banyak juga yang mikir kripto itu scam gitu. Mungkin scam pertama karena pernah dibawa lari duitnya, atau kedua mungkin mereka pernah invest di kripto tapi naik turunnya cepet banget. Mereka nggak ngerti tentang the whole investing journey itu seperti apa, jadi mikirnya juga scam tuh juga banyak. Iya. Sampai sekarang pun masih banyak loh yang ngomong Bitcoin itu scam. Sampai sekarang. Karena kan aku sekarang ngeliatin komen-komen di Twitter, di X sekarang, terus juga di Instagram, dan lain pasti masih banyak banget sih yang
berpikiran bahwa Bitcoin itu scam. Ya itu ini ya preferensi masing-masing lah ya. Betul. Dan kalau misalnya ngeliat sekarang nih, kita tadi kan mau Bitcoin halving ya kan. Tapi Bitcoin kan turunnya lumayan dalam. Dan ini kan jadi ada apa ya? Pendapat dari orang-orang tuh makin membuat kayak apa sih Bitcoin kayak gitu-gitu terus kan. Dan kalau misalnya kamu sendiri invest di cryptocurrency itu udah lama? Kalau invest di cryptocurrency itu pertama aku dengar tentang Bitcoin itu tahun 2018 kayaknya. Itu udah lama banget. Sama. Pas baru zaman naik banget gitu. Naiknya juga kayak masih $9 atau $8 gitu Bitcoin. Dikasih tahu tuh sama teman, terus dibilang udah invest aja gitu, taruh aja kayak $50, $100. Waktu itu aku masih sekolah. Dan memang waktu itu taruh juga kayaknya sekitar $100 aja. Tapi karena nggak ngerti dan nggak research apapun tentang Bitcoin, ya udah pas naik sedikit lepas gitu, langsung lepas. Dan itu pun kayak belum yang benar-benar naiknya di atas berapa puluh % gitu, masih awal banget. Itu pertama kali dengar Bitcoin. Dan nggak pernah dengar lagi sejak itu sampai halving ya tahun 2020. Nah itu kan ketika ada Doge tuh tiba-tiba muncul, terus ada Bitcoin, ada koin-koin lain kayak XRP, Polkadot. Nah itu baru lihat lagi si kripto ini. Tapi lebih ke investing ya, bukan ke blockchain technology atau bukan ke Web3-nya in general, lebih ke cryptocurrency aja. Iya, karena waktu 2020 ke 2021 itu kan Bitcoin sempat ke 900 jutaan. Itu kan memang lagi naik-naiknya, habis itu langsung drop lagi. Iya, betul. Dan ngeliat sekarang kan kayaknya media itu dan informasi terkait Bitcoin, blockchain tuh bisa dengan mudah kita dapetin di YouTube, di Instagram, udah banyak banget dan itu lebih mudah lagi. Dan akhir-akhir ini juga banyak anak muda nih, seumuran kita yang mulai belajar kripto, mulai belajar blockchain, dan bahkan IT juga mulai belajar Web3 developer. Jadi itu sangat bagus juga. Dan kalau ngeliat dari data, ternyata investor di kripto Indonesia itu termasuk salah satu yang terbesar juga. Gitu. Jadi kayak lagi berkembang banget dan ini sangat bagus. Dan makanya influencer kripto tuh lagi naik-naiknya dan jadi pusat perhatian. Dan aku sempat melihat juga kan di data di YouTube sama di TikTok itu ternyata kontennya terkait kripto meningkat pesat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jadi kesempatan buat teman-teman mungkin yang tertarik untuk jadi crypto influencer, developer juga, dan juga mungkin startup itu juga ini ya. Startup atau mungkin mau bikin project baru atau bahkan mau belajar tentang kripto aja, I think it's a good time juga. Iya, betul sih. Terus baik lagi kata Resa, kamu pernah gak sih ngalamin kesulitan-kesulitan itu pas lagi bikin konten? Kalau kesulitan pasti tiap hari ada aja ya. Tergantung kesulitannya apa gitu. Karena ada technical difficulty, ada mungkin kadang-kadang psychological difficulty. Karena dari awal bikin konten itu we start from zero ya. Pasti kamu juga tahu ya dan ngerasain gitu bikin konten. Walaupun effort yang kamu taruh banyak terhadap videonya, banyak it's a good editing. Cuman awal-awal kita we're nobody, we start from zero. Jadi itu sih lebih ke gimana caranya bisa grow dari nol sampai ke where we are now gitu kan. Mungkin hal yang pertama aku notice ketika bikin konten adalah konsistensi sih. Itu yang kadang-kadang sulit kalau di awal-awal. Betul. Harus take video, harus nge-script, terus harus edit. Dan kita sendiri semuanya yang nggak dibantuin gitu. Itu yang benar-benar susah bikin konsisten. Apalagi aku posisinya adalah I have a full time job juga. Jadi memang agak susah di sana. Tapi ya you have to go through it lah. Kalau kamu masih kesulitan nggak buat konsisten? Masih banget. Tapi kalau awal-awal tuh kayak semangat banget kan. Karena aku tuh berpikir untuk bikin konten di kripto melihat masih banyak peluang gitu untuk bisa besar di influencer di kripto. Dan ternyata beneran sih. Ada momen-momen yang tiap hari tuh bikin konten, terus juga syuting, editing apalagi. Karena belum tentu pas post, belum tentu viral kan ya. Betul. Kayak udah nyari susah-susah, udah take konten kali-kali. Terus akhirnya udah jadi ternyata yang nonton nggak banyak. Tapi ya nggak apa-apa. Karena waktu itu aku bikinnya juga seminggu 5 kali posting. Jadi kayak Senin sampai Jumat aku posting. Dan lama-lama tuh mulai diterima dengan baik sama para followers. Dan akhirnya naik followersnya. Dan akhirnya
bisa jadi penyemangat ya. Tapi Ya, kalau saya itu kan mungkin ketika kita bikin konten yang susah pas ditonton nggak banyak kita sedih. Tapi ya Ya. udah gitu. Tapi ada lagi momen ketika kita bikin konten kita capek ngedit ditonton sama orang banyak viral itu tuh udah kepuasan tersendiri gak sih? ada Dia kan nggak kayak pasti merasa pasti. puas gitu dan orang-orang jadinya teredukasi juga Iya, dan menerima apa yang kita sampaikan di video tersebut. betul. Itu lebih kayak jadi motivasi ya. Iya. Jadi kayak oh ada yang viral nih, ya udah deh bikin lagi gitu. Walaupun emang kalau misalnya if we talk about TikTok aja gitu, nggak mungkin semua videonya viral kecuali kita memang udah selevel makro influencer Iya. atau udah followersnya yang udah millions gitu ya. Tapi kalau misalnya memang masih kecil gitu, you have to be consistent aja. Itu Iya. emang the key. Betul. Nggak ada cara lain untuk kamu stay at the game juga Iya. gitu. Belum lagi perasaan-perasaan yang apa ya di motivation lah, maksudnya kayak Iya. Mungkin paling sering juga compare ourselves with other people. Kayak oh kok orang cepet banget sih viralnya, bisa banget viral, apalagi videonya cuma gitu-gitu aja gitu. Iya sih, bener banget, itu sering banget tuh dirasain dan apa ya, eh tapi pas udah melewatinya tuh ya udah gitu, akhirnya tuh menerima keadaannya bahwa yang kita kerjakan tuh belum tentu selalu viral, tapi ada momen-momen yang bikin kita tuh akhirnya seenggaknya mulai dulu kan. Iya, Ya kan? betul. Jangan takut untuk mulai sih, Iya. menurut aku. Kan awal-awal suka, kalau bikin ini gak ya, ada yang nonton gak ya, terus dia terima gak ya, terus apalagi kalau ngomong sama teman, apaan sih bikin kayak gitu, pasti ada kan yang kayak gitu kan, dan aku sempat ngerasain juga, tapi akhirnya terserah deh mau apa, ya udah bikin dulu, dan setelah melihat hasilnya, kayak udah yang lega, terus ternyata bisa ya kayak gini, itu sih, mungkin jadi pengingat juga buat teman-teman yang mau mulai sesuatu, mulai aja dulu, karena kita belum tahu kan hasilnya kalau kita belum coba kan. Iya, betul. Iya kan? Oke, tadi kan kamu sempat mention kamu kerja juga dan juga bikin konten kan. Kamu ngebagi waktunya gimana? Pasti susah nggak sih? Apalagi kalau 9 to 5 kan. Iya. Nggak bisa sih dibagi waktu. Iya. Kayaknya Harus memang dibikin waktunya kan. iya harus dibikin waktunya. Kadang-kadang itu juga jadi masalah ya. Kadang apalagi kalau misalnya kita ada full time job, pasti during the day priority-nya lebih ke full time job-nya. Iya. Apalagi 9 to 5 gitu ya. Iya. Aku sih jujur untuk sekarang aku memang the whole day aku work. Jadi misalnya pagi kalau misalnya ada waktu untuk bikin konten atau ada waktu buat diri sendiri gitu. Biasanya aku nge-gym juga pagi-pagi. Yaudah aku kerjain dulu pagi. Jadi memang mau nggak mau harus bangun pagi Iya. gitu. Terus yaudah kerja dulu karena kan kalau misalnya 9 to 5 itu ada meeting, ada meeting internal, meeting eksternal yang memang I have to do gitu. Iya. Tapi at the same time kadang juga balesin inquiry, misalnya ada brand yang mau endorse atau ada brand yang mau kerjasama, itu juga mau nggak mau aku harus balesnya dan bikin waktu mungkin during lunchtime atau during break aku untuk ngurusin hal-hal itu juga. Setelah kerja biasanya aku langsung ya balik lagi ke konten gitu, take konten, kemudian scripting, keluarin invoice contohnya, kayak admin yang memang harus dilakukan di konten. Iya. Dan bahkan malamnya kadang aku juga masih research apa sih konten selanjutnya yang aku harus kerjain gitu. Jadi memang nggak ada waktu sih, Iya. nggak ada waktu sama sekali gitu. Memang harus dibuat sih kalau kayak gitu ya. Iya betul, harus dibuat waktunya. Dan aku sendiri juga nggak believe kayak kamu ada work life balance kalau misalnya memang lagi mau ngegedein sesuatu gitu, karena biasanya memang attention atau waktunya itu habis untuk kamu putar otak gimana sih cara bikin project ini atau cara bikin konten ini jalan gitu. Karena memang iya kalau misalnya setengah cuma mikirinnya jam 9 sampai jam 5, menurut aku nggak akan kecapai secepat itu gitu. Iya. Oke. Berarti kamu ini dong bisa jadi setiap hari tuh seperti itu, atau memang misalnya dikasih hari setiap hari Rabu nih aku pokoknya take konten nih, nanti besoknya aku libur take konten. Jujur sekarang tiap hari sih, tergantung juga dengan konten, karena kalau dulu awal-awal aku mulai nggak terlalu banyak scripting, jadi benar-benar kayak oh yaudah hari ini mau ngomongin ini langsung record, besoknya mau ngomongin ini langsung record gitu. Kalau sekarang biasanya di awal minggu atau hari Sabtu Minggu biasanya aku bikin dulu nih scripting, apa aja yang mau diomongin minggu ini, terus apa aja nih endorsement video contohnya yang bakal keluar minggu depan, berarti aku udah harus bikin skripnya sama harus udah kasih videonya gitu kan. Nah nanti mungkin hari Minggunya atau kalau misalnya di hari biasa setelah kerja aku ada waktu baru aku record gitu. Biasanya nge-stock jadi misalnya 3-4 video.
gitu sih sekarang. Jadi that's how I take content and shoot around my content. Oke, kalau konten kamu tuh ada yang time sensitif gak sih yang kayak harus bener-bener diupload hari ini karena lagi hype nih karena beritanya? Ada. Biasanya pertama time sensitif itu kalau misalnya ada deadline dari brand atau dari partner, gitu. Itu benar-benar time sensitif. Jadi biasanya udah aku taruh di schedule. Yang kedua kalau misalnya nih lagi ada berita hot gitu ya, berita Bitcoin bentar lagi halving atau hari ini halving gitu, kan harus di-post hari ini. Jadi aku usahain biasanya udah planning dulu dari sebelumnya. Atau ketika newsnya keluar, scripting, take, baru post gitu 2-3 hari setelah itu. Tapi ya nggak bisa terlalu akurat juga ya. Kadang udah seminggu setengah lebih lewat aku baru take dan baru post, tapi itu juga nggak masalah sih karena banyak orang ketika aku post di TikTok aku, di komen-komennya juga ada yang bilang very insightful gitu, mereka baru lihat juga, baru tahu tentang beritanya, karena kan nggak semua orang mungkin baca berita atau nggak semua orang terupdate gitu. Iya, karena kan kalau di TikTok juga kayaknya ketika kita bikin konten tuh nggak yang saat itu juga dibilas untuk semua orang kan, pasti kan bertahap kan. Jadinya belum tentu aku yang posting sekarang konten gitu, terus kamu menerima kontenku tuh nanti gitu, bisa jadi minggu depan kalau kamu betul. Iya. Oke, interesting. Terus kamu research-nya berarti sendiri nih, pokoknya dari A sampai Z tuh semua sendiri mengerjakannya? Sekarang kalau misalnya research itu masih sendiri, scripting masih sendiri, karena mungkin kalau misalnya dengan orang lain itu taste-nya beda ya, cara kita penyampaiannya kan juga cuma diri kita sendiri yang tahu bagusnya tuh kayak gimana, berdasarkan dengan ekspresi kita, berdasarkan dengan nanti cara kita take videonya. Tapi kalau sekarang aku ada video editor. Dan video editornya ini helps banget. Aku seneng banget sih kerja sama video editor ini, karena dia cepat dan dia juga masih kuliah, walaupun masih kuliah. Jadi ya walaupun dari sisi workload-nya dia nggak bisa terlalu banyak, tapi dia very responsif dan cepat. Jadi ya aku sekarang ada big sih yang bantu. Iya. Ya, tapi kan tetap awal-awal pasti kamu kerja sendiri dulu kan? Kalau awal iya, makanya kalau sekarang ada makanya kalau lihat video yang sebelumnya itu kayak beda banget, jomplang banget. Kalau kamu sendiri sekarang sendiri. Sebenarnya bagus banget sih videonya, udah kayak pakai video editor ya. Aku tuh sampai belajar, saking aku pengen konten tuh baik gitu hasilnya, sampai belajar juga cara ngedit, ngeliatin video-video orang, terus juga tips-tips dari orang dikumpulin terus dicoba-coba di video-video gitu-gitulah. Karena kan mau gak mau kalau untuk konten creator ini nggak hanya harus bisa recording kan, harus juga mengerti cara ngedit dan lain-lain. Jadi kita ketika ada editor yang bantu pun minimal tahu apa yang kita taste-nya kita di video tersebut, ya kan? Betul sih. Itu pun juga awal-awal ketika aku pakai video editor, dia juga taste-nya beda. Jadi memang harus di pelan-pelan gitu, harus di guide. Ini I don't like this style, I like gitu. Jadi kayak benar-benar harus ngasih tahu si video editornya. Dan aku juga sering bahas ini di TikTok aku. Jadi aku kadang ngasih beberapa mungkin lebih ke video editing tools, tapi yang dibantu sama AI. Itu kalau misalnya buat content creator atau orang-orang yang baru mau mulai, itu helps banget sih. Jadi bisa record atau take konten yang lumayan panjang dan nanti dipotong-potong sama AI. Iya sih. Kalau ngeliat sekarang juga kan memang untuk jadi content creator ini banyak banget tools yang membantu. Kayak untuk scripting, research-nya banyak website yang bisa ngasih kita materi. Lalu juga untuk bikin scriptnya bisa pakai ChatGPT juga, sekarang membantu juga. Untuk gambar-gambar juga bisa dibantu, banyak AI yang bisa kan. Lalu juga untuk editing ada CapCut CapCut tuh ini ya sangat membantu banget dalam dunia editing, apalagi untuk pemula, karena lebih mudah gitu loh fiturnya. Jadi nggak ada alasan untuk nggak mau mulai karena susah, nggak bisa ngedit, nggak bisa bikin script dan lain-lain. Yang penting mulai dulu sih, ya kan? Betul banget, pokoknya nggak ada alasan sih, karena sekarang semuanya udah dimudahkan banget dengan AI, dengan tools. Bahkan CapCut itu mudah banget untuk ngedit di sana gitu. Jadi nggak perlu susah-susah kita ke apa ya dulu ya, kayaknya pakai kayak Adobe iMovies ya gitu. Kayak gitu-gitu, dan itu lebih susah. Dan sekarang makanya mulai banyak content creator kan dalam bidang apapun, karena dimudahkan dengan adanya tools kayak gitu. Betul. Aku juga salah satu yang terbantu sih dengan adanya itu, meskipun gak ada editor, tapi belajarnya ini tuh menyenangkan. Tuh, asal ada waktunya banyak, itu pasti bisa sih. Oke. Kalau misalnya kamu kan kemarin di kontennya kamu kan ada ngebahas soal AI, soal startup dan lain-lain. Berarti kamu bikin kontennya based on your experience kan? Kayak kamu tahu dunianya, kamu bikin kontennya.
gitu. Lalu kalau misalnya di kripto, kamu pernah nggak bekerja di perusahaan kripto atau mungkin pernah ada pengalaman invest di kripto dan akhirnya bikin kamu tuh mendalami itu? Hmm. Dua-duanya pernah. Jadi untuk kerja, aku pernah kerja sama komunitas kripto. Hmm. Nggak lama sih, tapi dia lebih ke komunitas di Bali. Iya. Dan ini komunitas yang memang lebih ke Bitcoin maksimalis kali ya. Jadi kayak dia nggak handle komunitas, nggak handle co-working space, tapi targetnya specifically adalah crypto atau project owners di Bali gitu. Dan aku pernah kerja di sana, makanya pernah banget kayak terjun dan bener-bener connect sama orang-orang dan developer atau Iya. project owners, entrepreneurs yang memang handle project crypto di Bali gitu. Makanya waktu itu pernah sempat ada understanding juga, kenal sama Iya. PIC dari komunitas-komunitas yang nggak cuma di kota itu aja, tapi di luar negeri juga ada. Karena waktu itu bertepatan banget dengan Coinfest Oke. tahun lalu. Jadi apalagi ketika Coinfest di Bali, semua komunitas di Indo Datang udah semua pasti juga. datang, dan gak cuma di Indo aja, di Singapura, di Vietnam itu juga pasti datang. Dan waktu itu sih banyak banget ketemu sama orang-orang. And what I notice dari Web3 community adalah orang tuh mau banget untuk network Iya. with each other gitu. Iya, benar-benar. Itu gampang banget buat Web3 ya. Karena sebelumnya juga aku kerja di Web2 company atau perusahaan enterprise, bahkan startup, itu agak susah tuh buat kamu network Benar, sama benar. orang lain. Mungkin mereka mindsetnya adalah lo mau apa dari gue gitu. Kerasa. Karena aku juga kan Iya. dari Web2 terus pindah Iya. ke Web3. Iya. Terus saya ikut event kan di Web3 community. Ternyata emang beda sih. Mereka sangat open untuk mengenal dan juga networking dan berteman gitu. Gak ada yang kayak kenalan dibilang apa sih gitu, gak mungkin ada sih. Iya. Pasti mereka akan terbuka, oke kita kenalan, ngobrol, kira-kira apa yang bisa kita kerjakan bareng-bareng. Itu kan. Yes. Apalagi mungkin kalau di Jakarta, kalau ada komunitas kripto, itu lebih ke networking, mungkin ada makanan segala macam. Kalau di Bali atau di mungkin Singapura kali ya, itu tuh banyak yang identik dengan minum gitu. Jadi makanya lebih gampang lagi buat kamu network gitu, karena Iya. udah ada drink, udah ada Lebih chill. lebih chill jadinya. Jadi orang juga lebih luas buat ngobrol dengan satu sama lain. Nah, terus untuk investing di kripto, sebenarnya karena dari 2018, dari 2020 itu, sejak housing yang waktu itu udah balik lagi ke kripto, coba invest lagi, walaupun nggak yang kayak day trading, aku kadang swing, kadang hold aja gitu untuk investment. Makanya dari situ aku juga sempat ngelihat juga, sebenarnya crypto is just beyond the cryptocurrency gitu. Sebenarnya dari setiap token itu ada project di balik mereka. Legit or not legit ya, itu semuanya ada basisnya gitu. Jadi that's when I start to realize and actually learn more about it, dan lihat ternyata project ini tuh beda-beda, nggak cuman dipakai untuk contohnya untuk payments aja gitu. Oke. Aku juga ngerasakan karena di 2019, 2020 juga mulai invest di kripto. Lagi sama kayak sekarang momennya lagi bullish dan banyak yang main kan. Cuman habis itu sempat merah semua, jadi semua pada hold dan lumayan. Kamu ngerasa gak sih kalau tahun 2019, 2020 tuh susah sekali kita untuk mencari informasi terkait kripto kan? Maksudnya kayak materi-materi itu juga info soal kripto, projectnya apa, itu masih susah sih menurutku. Belum sebanyak sekarang, karena YouTube dan lain-lain udah sangat suportif kan. Banyak content creator yang di Indonesia aja kan banyak konten-konten yang akhirnya kasih edukasi secara gratis untuk kita gitu. Jadinya dulu masih takut, terus sekarang udah mulai confident. Dan juga kalau melihat sekarang kan kalau untuk mungkin beberapa project ada yang sudah kita bisa lihat dia fundamentalnya sangat bagus ya. Ada juga yang analitiknya sangat bagus. Tapi ada beberapa koin juga yang apa ya, kayak Bitcoin itu kan nggak ada fundamentalnya nggak sama sekali. Kamu pernah nggak invest di meme coin? Kalau meme coin, Doge kali ya. Doge kan lumayan meme coin. PP juga pernah. PP. Tapi bukan yang golongan yang cuannya gede ya. Enggak, yang selalu telat. Jadi kayak lumayan retail investor juga. Ya, jadi Doge, PP, Shiba juga pernah. Iya, Shiba. Tapi kan Shiba sama PP ada projectnya ya, kalau nggak salah. Kalau Doge itu benar-benar dipom-pom aja sama Elon Musk waktu itu. Sekarang juga udah banyak sih kayak Doge Coin, terus juga ada Book of Meme, terus juga Coin Token. Pokoknya yang kucing-kucing sama Doge itu tuh udah banyak banget deh, udah banyak namanya sampai
yang bikin konten nih pasti ada yang komen, bikin konten ini dong, bikin konten ini dong. Karena mereka mungkin kalau untuk yang misalnya Manta, Ondo kayak gitu kan udah ada apa ya, white papernya ya, udah ada info-infonya bisa dibaca langsung. Tapi kalau untuk infoin kan mereka susah cari tahu. Kan makanya mereka senang ketika dibikin konten kayak gitu. Tapi juga tetap harus hati-hati ya, karena kan kalau kita invest di meme coin ini antara untung gede banget atau hilang uangnya. Betul, kayaknya butuh, maksudnya dari setiap konten yang kita push out juga di TikTok atau di Instagram gitu, kayaknya butuh disclaimer juga Iya, rata-rata, kalau kita ngasih basis atau edukasi tentang token tertentu, itu bukan berarti, kita rekomen gitu kan ya, dari token-token ini. Itu balik lagi ke masing-masing, risk appetite Iya. orang, apakah mereka berani untuk invest ke token yang sebenarnya nggak ada basisnya dan highly volatile gitu. Karena ada yang memang suka invest di token meme coin aja, Iya. ada juga yang mereka oh yaudah deh kita investnya di token yang mungkin yang kripto yang udah gede-gede kayak Bitcoin sama Ethereum aja, jadi lebih safe gitu. Jadi balik lagi tergantung dengan risk profile masing-masing. Tapi ya mungkin banyak orang juga yang nggak ngerti kayak kadang tuh suka di komen, kak gimana sih nih tokennya turun Iya. atau kriptonya Iya. turun gitu. Sering banget komen kayak gitu. Ada yang komen kayak gitu. Tapi kalau misalnya kamu nih apa ya? Portofil kamu persentasenya di mana-mana aja? Aku paling banyak sih tetap yang koin Bitcoin. gede ya Bitcoin, sisanya altcoin, tapi bukan meme coin. Iya, Kamu masih ada meme coinnya. masih ada. Ya 5-10% lah. Aku udah jual waktu itu. Karena cukup menyenangkan sih kalau maksudnya kalau meme coin tuh kayak udah taruh aja iseng, kayak dia juga usah banyak-banyak, yang penting taruh aja karena ketika dia pump tuh pumpnya bisa sampai gak masuk akal. Iya gak sih? Tapi kalau lagi hilang ya udah hilang aja uangnya. Kayak gitu sih. Oke. Terus kalau misalnya AI nih, kamu kan juga ada bahas AI kan? Ada nggak AI yang paling membantu kamu dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kamu di sehari-hari atau mungkin di kantor, kerjaan kantor? AI yang paling membantu itu ChatGPT, ChatGPT. masih sama aku juga ChatGPT. Udah pasti nomor satu ChatGPT. Aku sampai ada ChatGPT 4 loh. Aku juga karena sangat membantu banget sih, sumpah. Iya, karena kayak ya udah semuanya taruh ChatGPT. Walaupun kalau nggak salah infonya itu cuma sampai tahun 2022 kan. Nggak tahu mereka kalau yang ChatGPT 4 tuh diupdate gak sih? Kamu bisa ini sih, kayak misalnya dia ada info terbaru nih, kamu bisa minta silakan tolong cari tahu terkait ini gitu di artikel ini misalnya, atau nggak di aku penasaran sering banget cari konten yang saya koin baru nih, aku cari tahunya tolong research terkait koin ini gitu di Google, nanti dia akan cari sendiri dan akan ngasih kita rangkuman. Atau mungkin bahkan aku suka minta tolong kasih berita kripto hari ini, itu mereka akan ngasih rangkumannya. Oh, that's good ya. Iya, Itu aku harus coba kayak gitu. coba kayak gitu, itu membantu banget sih. Karena biasa kalau misalnya untuk ChatGPT, aku paling sering buat drafting email. Oke. Itu aku paling males karena kalau misalnya drafting email kayak harus bertele-tele banyak kata-kata bagus yang harus ditaruh di email gitu kan ya. Apalagi kalau ke partner, ke klien. Nah, itu paling sering pakai ChatGPT. Nah, kadang buat scripting juga itu sering banget pakai ChatGPT. Iya. Kalau misalnya untuk ChatGPT mereka nggak terlalu tahu apa kata-kata yang exact mungkin ya, bagaimana caranya kita menyampaikan nanti ke audiens itu mereka nggak terlalu bisa. Tapi buat cari informasi, research tentang a certain business, a certain startup atau certain founder, itu berguna banget sih ChatGPT. Iya. Dan juga kamu tahu nggak kalau ChatGPT itu bisa bikin gambar? Tahu yang DALL-E kan atau yang satu lagi? Yang di mana tuh, yang di 3 atau yang di 4 itu bisa kayak misalnya tolong buatkan gambar Bitcoin. Itu bakalan keluar gambar Bitcoin. Oh, yes, tahu. Jadi aku sering banget minta, kan aku juga bikin background untuk di TikTok kan. Itu tuh suka minta dibuatin sama ChatGPT sebetulnya. Jadi gak download di Google. Iya, nggak usah nyari stock image gitu ya. Kadang ada yang nggak free gitu kan, jadi harus bingung cari di mana. CapCut pun sama, bisa juga kayak gitu. Bahkan CapCut kayaknya bisa lebih pro lagi gambar yang dihasilin. Mungkin bisa coba sih kapan-kapan. Boleh, ya. Bakal coba sih. Tapi sekarang udah ada media editor. Oh iya sih, itu udah tugas dia deh. Pokoknya kamu kasih aja deh gitu. Ya, cari di ChatGPT. Cuman kadang masih ada beberapa video yang aku edit sendiri juga. Karena kan balik lagi workload video editornya nggak bisa terlalu banyak. Dan mungkin lebih ke video yang kadang tuh aku suka posting juga kayak day in my life, video yang lebih personal gitu buat konten. Itu biasa ngedit sendiri tetap. Oke. Terus kalau misalnya selain ChatGPT tadi apa lagi AI-nya?
yang kayak kamu tuh ngerasa ih aku terbantu banget nih ada dia gitu. Kayaknya kalau sekarang sih karena ChatGPT udah encompass all this Iya sih. function, udah kayak males banget buat pakai AI yang lain gitu. Paling karena aku lagi mau mulai podcast juga, aku juga lagi search di Script itu kan ada AI function juga. Jadi dia bisa ngapus kata-kata filler gitu contohnya, atau ngapus kata-kata yang memang seharusnya nggak diucapin gitu. Jadi mereka bisa masukin kata-kata yang kita re-record lagi menggunakan AI. Dan bahkan motong-motong, dulu aku sempet pas ngedit video sendiri, itu aku pakai salah satu tool AI juga yang dia langsung ngebaca captionnya, terus langsung ngebaca alur cutting videonya itu seperti apa gitu. Aku sempat pakai AI itu untuk itu. Nah, tapi kalau sekarang sih paling sering ChatGPT. Iya, kayak CapCut juga bisa sih kalau misalnya untuk langsung nge-cut si video-video tuh kayak CapCut bisa. Yang pro. Sama kalau untuk auto caption juga CapCut kan juga bisa. Yes, auto caption bisa. Tapi bisa yang bahasa Indonesia nggak sih? Atau? Bisa. Oh bisa ya? Aku bisa pilih bahasa Indonesia kan. Aku juga pakai bahasa Indonesia kan konten. Jadi lebih cepat malah. Dan paling ya ada beberapa kata yang kita ngomong apa dia ngomongnya apa kita edit sedikit. Iya biasa bisa edit gitu. Iya. Kayak gitu sih. Oke. Terus kalau misalnya kita kan sekarang melihat ya kayak woman in crypto tuh masih belum banyak tapi mulai banyak. Ada nggak influencer yang kamu tuh kayak aku suka deh sama dia, aku pengen kayak dia. Atau bukan cuma di crypto, mungkin di tempat lain. Kalau influencer, aku jujur lebih ngikutin influencer luar. Kalau misalnya Indo, ada beberapa influencer yang memang aku lihat, videonya aku suka. Banyak juga kayak influencer yang dan content creator yang memang followersnya di atas 100.000, di atas 1 million, dan konten ini beragam gitu. Niche-nya juga beragam. Ada yang investing, ada yang mungkin mereka lebih ke business fundamental dan lain-lain. Itu banyak. Tapi aku lebih ngikutin yang di luar. Contohnya Cody Sanchez. Kalau pernah dengar. Nanti aku nonton deh. Aku kasih aku linknya ya. Yang aku suka untuk Cody Sanchez itu karena dia sebenarnya nggak ngomongin kripto, nggak ngomongin teknologi. Dia lebih ngomongin boring businesses. Jadi gimana caranya orang itu sebenarnya fokusnya jangan ke teknologi aja, jangan ke bikin startup di teknologi aja, tapi coba lihat deh bisnis-bisnis potensial yang memang bisa ngasih cash flow yang bagus gitu. Kayak contohnya beberapa use case dia beli cash flow businesses di laundry atau di perusahaan kecil lainnya, mom and pop shops, tapi dia base-nya di US gitu. Itu yang kadang aku sering ngikutin juga. Dan mungkin kedua Leila Hamozi, dia juga lumayan aku sering banget liatin konten dia. Dan dia juga nggak specifically ngomongin Web3 sebenarnya. Dia lebih ke how to basically productivity, gimana caranya lebih produktif, gimana caranya we can excel in our business, dan lebih ke mindset ya, karena kayaknya kalau menurut aku sih hustling kita untuk bikin konten, untuk kerja more beyond 9 to 5 itu sebenarnya kan lebih ke mindset ya. What do we want to achieve in the future? What vision do we have? Dan how to achieve it and how to not. Basically, gimana caranya kita nggak keluar dari jalur dan make sure that we stay on the same path towards that goal gitu. Jadi aku banyak banget lihat influencer atau content creator yang ngebantu untuk aku motivasi gitu. Jadi ngelihat konten mereka juga bisa bikin aku lebih termotivasi. Inspirasi juga gak sih? Yes, betul. Kalau kamu ada content creator yang you look up tuh gak di Indo atau di luar? Di Indo, kalau di Indo sebetulnya belum sih, karena kan aku fokusnya di Web3 ya. Dan untuk di Web3 sendiri tuh masih belum ada influencer yang cukup besar. Mungkin ada yang udah besar, tapi itu bukan cuma di crypto kayak bahas investment, finance dan lain-lain. Tapi untuk yang benar-benar di Web3 tuh masih belum ada sih. Dan kayaknya kalau aku sendiri mungkin kalau seringnya ngelihat ke orang itu cara dia bikin konten dan cara dia ngomong, public speakingnya, cara dia ngedit, itu yang sering aku lihatnya sih, yang kira-kira oke, ini suka sih. Aku ada beberapa, cuman aku lupa deh namanya, cuman aku udah follow dia. Ada beberapa yang menurutku ini bagus nih ngeditnya, udah aku ambil. Tapi kalau misalnya untuk yang lain-lain belum. Karena kadang kan juga di down tuh suka ada perbandingan, suka ngebandingin gak sih kayak, kok dia bikin konten kayak gini, kayak tadi kan, kayak gini kok viral gitu, kita kok enggak. Jadinya ya udah untuk menutup supaya nggak banyak overthinking, tidak kita ambil aja caranya dan lain-lain, kita bikin sendiri dengan cara kita sendiri. Gitu sih paling kalau dari aku ya. Iya, sama sih. Karena kayak ngelihat konten orang lain juga belum tentu it works for us.
Iya betul. Nggak sama sih. Apalagi kan biasanya kalau kita bikin konten, followers kita tuh apa ya, kayak punya punya kebiasaan tersendiri nggak sih? Kalau misalnya kamu sendiri, dari yang kamu kenali followers-followers kamu, mereka tuh suka yang konten kayak gimana? Sebenarnya beragam banget sih. Kalau misalnya aku lihat dari video-video yang udah viral, nggak semuanya juga tentang kripto. Ada beberapa yang tentang kripto, lebih ke koin apa aja waktu itu yang harus dibeli sebelum bullish, sebelum bull market. Terus aku sempat bahas juga salah satu orang terkaya di Indonesia, Iya. itu lumayan viral juga. Wajar. Ya, jadi kayak tergantung juga dengan masing-masing Iya video sih. gitu. Kadang ada yang mungkin dari pembawaannya. Ada juga satu video yang aku bahas tentang gimana sih caranya buat bisnis dengan modal 1,5 Iya. juta. Nah, itu tuh sebenarnya aku referring to satu buku yang aku lagi baca gitu, $100 Startup kalau nggak salah. Dan di buku itu diceritain juga gimana sih caranya orang-orang tuh bikin bisnis dan Oke. mulai bisnis tanpa modal yang besar. Hmm. Jadi sebenarnya lebih ke inspirasi followers aku, ternyata bikin bisnis tuh nggak perlu Nggak modal harus yang banyak, banyak. dan itu viral gitu. Dan video-video seperti itu yang kadang-kadang nggak Next. nyangka Iya, gitu loh, iya, kayak mereka bener. ternyata rame juga, nggak harus ngomongin tentang kayak kripto atau nggak harus Iya ngomongin sih. yang specifically tech AI atau gimana Aku gitu. jadi kayak sedikit memikirkan followersku ya, karena mereka tuh, kan aku bikin konten nih, ETH, bikin konten Bitcoin, juga Solana. Tapi yang paling banyak tonton tuh kalau aku ngebahas koin, udah pasti paling banyak tonton. Nggak ngerti deh, sampai sekarang pun yang kontennya dibikin sebulan yang lalu, ini sampai sekarang tuh masih yang generate followers gitu loh. Jadi nambah-nambah followers dari konten itu. Dan makin nambah, makin naik terus viewsnya. Padahal udah lama kan. Jadi ya mungkin kalau kalau followers tuh lebih ke degen-degen kali ya. Mereka tuh yang suka-suka langsung kasih aku info dong untuk invest di mana. Mereka mau yang kayak semalam gitu, yang kayaknya cepat dengan Bitcoin. Aku lama-lama aku maunya langsung kaya besok juga gak boleh yang invest sebulan 2 bulan tuh. Kayaknya mereka nggak begitu sih. Tapi menurut kamu itu kayak sering banget gak sih ngelihat followers atau mungkin orang-orang yang mindsetnya seperti itu? Karena aku juga merasa followers aku banyak yang kayak, Kak minta dong airdrop, contohnya airdrop Iya. itu kan mindsetnya adalah kayak gambling, Iya. staking, dan kemudian dapat gitu airdrop, Iya. dapat berapa puluh Poin, ribu ya. US dollar gitu. Poin. Nah, menurut kamu mindset orang Indonesia terhadap kripto itu masih gitu banget gak sih Masih. kayaknya? Masih karena maksudnya kelihatan dari followersku sendiri kan, karena awal-awal tuh ngebahasnya yang kayak yang serius-serius kontennya soal Bitcoin. Mungkin mereka udah tahu juga soal Bitcoin, dan akhirnya ternyata lebih banyak yang mau ngebahas misalnya naratif yang paling yang bisa bikin cuan lah tahun ini apa aja. Terus juga mereka suka request nih, tolong bikinin video ini, karena balik lagi kayak tadi, kalau misalnya Bitcoin kan mereka nggak bisa dapat infonya secara apa ya, mudah gitu loh di website. Kan mereka nggak ada fundamentalnya, nggak ada white papernya bahkan mungkin ya. Jadinya mereka cari tahunya di TikTok aku. Bagus dong. Jadi aku cari sendiri, ya aku yang membantu ya, bagus sih. Jadi ya udah, aku akan terus melakukan yang terbaik. Jadi pusat informasi dong untuk Iya. mereka. Ya bagus. Aku pernah bikin video yang soal apa ya? Oh, dari update juga itu lumayan viral banget. Terus aku sempat bikin video soal berita-berita KuCoin yang kemarin sempat kena masalah. Pokoknya kalau berita-berita yang kayak gitu, yang nonton nggak banyak. Bahkan kan, padahal kan apa, info kayak gitu tuh penting ya. Maksudnya berita-berita kayak gitu itu penting banget. Cuma karena mungkin mereka bisa dapat di apa, kayak media-media, jadinya ya udah mereka cari yang lain gitu sih. Pernah dengar gak sih kalau misalnya banyak content creator tuh riding on a negative emotion? Iya. Jadi kadang tuh video-video viral mereka diawali dengan kayak negatif, emotion yang negatif atau narasi yang negatif. Itu sering banget. Jadi mungkin itu juga relate terhadap banyak video yang kita posting gitu loh. Lebih ke gimana cara dapetin duit cepat. Itu kan sebenarnya ada negatif side-nya gitu. Kayak nggak ada sih yang namanya duit instan gitu. Semuanya harus kerja keras contohnya. Terus ada juga beberapa konten yang nggak di tag atau nggak di web3 ya. Lebih ke mau cerita gimana caranya, mungkin ada kayak story time, experience negatif yang dia udah lakuin atau dia udah alamin. Itu tuh banyak banget sih, dan kadang it's how you get viral juga. Jadi tergantung ya, kadang kita mau pakai that conception of that or that style of negatif atau enggak gitu. Iya sih, kalau aku ngeliat juga emang bacanya kayak gitu gak sih?
Cuman tetap ya, meskipun kalian saya udah invest di kripto, terus juga udah beli-beli koin dan lain-lain, tetap jangan sampai lupa untuk self custody nggak sih? Karena kan penting ya. Karena kalau kamu cuma beli koin dan simpan di exchange kayak yang sebelum-sebelumnya kan banyak exchange yang terkena masalah, bahkan bawa kabur uangnya, terus juga kena hack dan lain-lain. Jadi tetap harus self custody, pakai seller. Pakai seller. Pakai seller. Tapi jelasin dong seller itu apa? Oke, selain itu Web3 Wallet. Jadi aplikasi biasanya di aplikasi kamu bisa simpan koin kamu di sana, semuanya lengkap ada di sana. Terus juga kamu bisa bikin walletnya pakai MPC, Mnemonic, dan juga ada vaults-nya juga. Kita punya wallet card-nya. Nanti aku kasih kamu deh. Yeay, boleh. Nanti itu bisa juga, dan itu secure dan sangat mudah digunakan sih. Apalagi kalau misalnya kita baru belajar kripto dan apa ya, nyimpen di exchange itu bukan sesuatu yang aman ya. Kamu ini nggak sempat mungkin kalau misalnya yang udah lama-lama tuh sering banget yang kayak exchange-nya udah kena hack dan lain-lain. Bahkan yang gede-gede pun nggak ini ya, tidak menjamin aset kita aman di sana. Makanya sangat penting self custody itu. Dan wallet seller ini salah satu yang bisa jadi solusi buat self custody kamu gitu. Gitu sih. Ih, senang banget ngomong sama Teresa deh kali ini. Aduh, jadi malu. Ini kita udah panjang banget ngebahasnya kok terhadap sini deh sih. Nggak berasa gitu. Mm-mm. Jadi ini boleh aku ambil? Boleh. Ini langsung ambil aja. Nanti aku akan kasih tahu kamu cara menggunakannya. Oke, boleh. Mungkin buat teman-teman juga jangan lupa buat download aplikasi Seller. Lalu bikin kalau di sana karena sangat mudah dan simpan asetnya, koinnya di Seller. Itu sih. Oke deh. Ternyata thank you so much ya. Karena sudah mau main ke Seller. Senang banget. Mungkin nanti next kalian mau aku invite siapa lagi, silahkan komen aja di kolom komentar. Karena mungkin akan banyak juga tamu-tamu yang menarik yang akan datang di Seller. Thank you. Thank you, so Teresa. much. Dadah. Thank you.